Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik, masih dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, melanjutkan materi minggu sebelumnya, kita membahas tentang sistem demokrasi liberal. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita akan membahas sistem demokrasi terpimpin. Apa itu sistem demokrasi terpimpin? Kita bahas sekarang. Nah, bagaimana latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin? Nah, dimulai dari menyambung dari minggu sebelumnya tentang demokrasi liberal. Seperti kita ketahui, kabinet ketika itu silih berganti, ya, terus terjadi pergantian selama beberapa tahun, hanya 9 tahun itu sudah berganti, kurang lebih 7 kabinet terbentuk ketika itu. Nah, terus silih berganti. Nah, dianggaplah ketika itu kabinet itu atau dengan sistem demokrasi liberal itu membuat negara Indonesia tidak pernah stabil ketika itu. Nah, kenapa disebut tidak stabil? Yang pertama tadi kita sebutkan karena kabinet itu silih berganti. Kemudian yang kalau silih berganti otomatis program-program kerja mereka juga terus selalu untuk berubah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terjadinya banyak persaingan dari partai-partai politik. Jadi ingin merebut kursi, ingin merebut jabatan sebagai Perdana Menteri, akhirnya menjatuhkan satu sama lain. Nah, itu yang terjadi pada demokrasi liberal. Nah, kemudian di sini konstituante yang dibentuk dari hasil pemilu itu gagal dalam membentuk atau mengganti Undang-Undang Dasar sementara UUDS ke undang-undang yang baru. Akhirnya muncul wacana di sini. Nah, wacana di sini digagas oleh Abdul Haris Nasution. Ketika itu Abdul Haris Nasution menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dia mengusulkan kepada Bung Karno untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Nah, tentu saja partai-partai politik hasil pemenang pemilu itu protes. Kenapa protes? Karena ya fungsinya didirikan pemilu itu membentuk konstituante, kemudian konstituante itu harusnya membentuk undang-undang, tapi ternyata dinyatakan gagal ketika itu. Nah, kemudian membentuklah sidang. Nah, dalam sidang ini membahas tentang apakah kembali atau membentuk undang-undang yang baru. Nah, di dalam sidang tersebut quorum atau syarat sah pengambilan suara itu selalu tidak mencapai quorumnya. Akhirnya pada tanggal 22 April 1959 Bung Karno berpidato untuk bagaimana kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasarnya. Nah, kemudian selanjutnya usulan ini didukung oleh PNI ketika itu, Partai Nasional Indonesia, partai terbesar ketika itu. PNI mendukung kembali ke undang-undang bersama Kasat atau tadi Abdul Haris Nasution. Nah, sidang DPR itu bersidang kembali tanggal 3 Juni 1959 mengadakan masa reses. Kenapa? Karena tadi selalu tidak mencapai quorum sehingga harus diadakan reses atau tidak dulu bersidang. Nah, ternyata reses ini menjadi reses yang terakhir bagi periode konstituante yang dipilih tadi. Nah, di sini ada peran DN Aidit dari tokoh partai PKI. Nah, beliau juga melarang bagi anggota konstituante dari partai PKI untuk hadir ketika itu. Nah, kemudian selanjutnya 3 Juli 1959 itu terjadi rapat koordinasi. Nah, Bung Karno mengumpulkan para petinggi istana untuk berkoordinasi sampai akhirnya diambillah keputusan pada tanggal 5 Juli 1959 itu terjadi dekret presiden. Nah, apa itu dekret presiden? Yang intinya adalah untuk membubarkan konstituante yang terbentuk tadi. Jadi dekret itu yang pertama pembubaran konstituante,
kemudian keputusan Presiden untuk mengambil Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara kembali, kemudian membentuk badan lain selain DPR yaitu MPR, Majelis Perwakilan Rakyat. Nah, itu dari latar belakang lahirnya sistem demokrasi terpimpin. Jadi dimulai dari 57 bulan Mei 1957, kemudian diakhiri dengan lahirnya Dekret Presiden 1959. Nah, kemudian keesokan harinya 6 Juli 1959, Insinyur Haji Juanda itu menyerahkan mandatnya sebagai Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno. Nah, itulah latar belakang lahirnya sistem demokrasi terpimpin. Oke, selanjutnya kita membahas tentang langkah-langkah apa saja yang diambil oleh Presiden Bung Karno dalam membentuk pembentukan sistem demokrasi terpimpin. Ada beberapa langkah. Yang pertama adalah 10 Juli 1959, Bung Karno membentuk sebuah kabinet. Nah, disebut dengan Kabinet Karya. Nah, Kabinet Karya ini dimasuki oleh para tokoh-tokoh ahli, kemudian unsur dari TNI, unsur dari polisi, kejaksaan itu masuk menjadi unsur Kabinet Karya ketika itu. Nah, dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat, kemudian upaya-upaya untuk pembebasan Irian Barat. Kemudian masalah sandang pangan juga diperhatikan dalam pembentukan kabinet ini. Nah, selanjutnya adalah pembentukan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Nah, dengan tujuan menjadi pendamping presiden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan presiden, kemudian memberikan usulan-usulan kepada presiden, atau mungkin kalau sekarang staf ahli gitu ya, DPAS gitu. Selanjutnya pembentukan tadi Majelis Perwakilan Rakyat Sementara pada tanggal 31 Desember 1959. Nah, kemudian MPR ini dibentuk, kemudian program dari kabinet ini berjalan, mengadakan rapat-rapat, kemudian menghasilkan sebuah adanya rancangan anggaran. Nah, rancangan anggaran ini kemudian dilanjutkan ke DPR untuk diusulkan. Nah, ketika itu DPR ternyata menolak anggaran tersebut, sehingga terjadilah konflik antara pemerintahan dengan Dewan Perwakilan Rakyat ketika itu. Nah, sampai akhirnya pada tanggal 5 Maret 1960 DPR juga dibubarkan. Jadi kalau tadi konstituante dibubarkan, selanjutnya DPR juga dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Nah, kemudian dibentuk lagi namanya DPR GR. Nah, sebelum dibubarkan tadi tentu saja partai-partai itu menolak terjadinya pembubaran. Nah, akhirnya tadi masuk DPR GR. Nah, DPR Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Nah, DPR GR ini lahir dengan 5 unsur, yaitu yang pertama adalah nasionalis, kemudian agama Islam, kemudian yang ketiga komunis, kemudian yang selanjutnya Kristen dan Katolik. Jadi ada 5 unsur yang masuk ke dalam DPR GR. Nah, kemudian kabinet di sini berganti juga menjadi kabinet gotong royong. Nah, kabinet gotong royong ini lebih dikenal sebagai kabinet Nasakom, karena mulai muncul slogan-slogan Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Sayangnya ketika itu Nahdlatul Ulama sebagai perwakilan dari Islam tentu saja menolak disatu kursikan dengan PKI ketika itu, atau Partai Komunis Indonesia. Nah, selanjutnya adalah mendirikan Front Nasional. Apa tujuan Front Nasional ini? Adalah untuk mencapai cita-cita yang diinginkan oleh bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan dan dari amanat Undang-Undang Dasar. Kemudian ada juga badan lain, yaitu
PBR, dan untuk PBR yaitu Pimpinan Besar Revolusi Indonesia, sedangkan MPPR adalah Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi Indonesia. Nah, tadi kembali ke Kabinet Gotong Royong Nasakom di sini. Jadi tujuan Bung Karno dari awal ingin menyatukan 4 partai pemenang pemilu, yaitu PNI, Masyumi dari Islam, PNI Nasionalis, Masyumi, kemudian NU dari Islam juga, kemudian ada PKI. Ketika itu ingin digabungkan. Nah, atau di sini juga ada regrouping Kabinet Nasakom. Jadi regrouping di sini mengaitkan seluruh unsur dimasukkan. Jadi bukan hanya partai saja yang dimasukkan ke dalam kabinet, tapi seluruh unsur termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, DPR pun masuk ke dalam kementerian. Nah, sampai sini dulu mungkin pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan dengan video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau salah data dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.